Hai aku Fani, hari ini aku pengen ngobrol sedikit soal I Ching atau yang sering kita kenal sebagai kitab perubahan. Kalau kita dengar nama I Ching, biasanya yang langsung kepikiran itu pasti urusan ramal-meramal, entah itu pakai Zui Dosu, Life Path, atau Human Design, Bazi, Feng Shui, dan banyak sistem ramalan lain. Itu berasal dari I Ching, apalagi di keluarga kita yang biasanya orang-orang tua itu percaya banget sama hal kayak ginian. Jadi kesannya I Ching itu penuh misteri, kayak sesuatu yang magis, seolah-olah punya kekuatan yang nggak bisa dijelasin. Tapi hari ini kita bukan mau bahas soal ramalan, tapi kita akan bahas asal-usulnya, sejarah I Ching. Kenapa I Ching sampai begitu pentingnya, even kamu bukan berasal dari keturunan Tionghoa. Nggak ada yang bisa lompatin I Ching. Banyak banget cara pandang kita sebagai orang Tionghoa yang diam-diam itu ternyata nyambung ke I Ching. Bahkan yang nggak Tionghoa pun kena ya. Misalnya kenapa budaya lama begitu menekankan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu prinsip dari Yang lebih tinggi dari Yin. Bahkan moto universitas tinggi kayak terus berjuang tanpa henti atau kebajikan yang menopang dunia itu langsung diambil dari teks I Ching. Jadi I Ching itu bukan cuma soal ramalan, bukan soal cari hari bagus atau hitung feng shui. Dia nyentuh semua aspek hidup kita, dari rumah tangga, jam keberangkatan, politik sampai filosofi. Intinya I Ching itu lapisan paling dasar dari budaya kita. Dan kalau kita nggak ngerti dia, kita bakal kehilangan kunci untuk memahami kenapa kita berpikir seperti ini. Kenapa kita punya nilai-nilai kayak gini sekarang. Di masa paling awal zaman purba, para dukun dan pemuka spiritual kuno itu pernah menguasai sebuah metode peramalan yang bisa melihat masa depan. Tapi begitu mereka mulai menggunakannya, mereka malah terkejut karena yang mereka lihat ternyata memang nggak bisa diubah. Emangnya jenis ramalan apa yang mereka pakai? Kalau gitu kedengarannya berarti sebelum I Ching lahir ada yang lebih hebat lagi dong. Di masa sebelum I Ching disusun sebagai sistem simbolik dan filsafat, peramalan yang dilakukan biasanya itu bersifat langsung dan intuitif, berbasis kontak spiritual, ritual, atau bahkan kerasukannya itu ya. Mereka bukan sekedar pakai simbol, tapi bisa melakukan komunikasi langsung dengan roh alam, dengan yang kayak gitu-gitulah. Dalam istilah modern mungkin kedengaran mengakses quantum field atau akashic record. Nah, kenapa sistem kayak gitu akhirnya ditinggalkan? Karena semua metode itu terlalu subjektif, terlalu tergantung pada satu individu yang katanya bisa melihat masa depan dan bisa menciptakan ketergantungan atau bahkan manipulasi. Dan yang lebih parah, kayak yang udah diceritakan di awal, metode itu mulai memperlihatkan sesuatu yang terlalu ekstrim, bahwa masa depan itu nggak bisa diubah. Dan kesadaran ini membuat para dukun zaman itu takut. Mereka merasa jadi penonton dari sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Ada perasaan nggak berdaya. Maka dari situ, manusia mulai mencari sistem yang lembut, lebih terstruktur, yang masih bisa memuat makna tapi nggak buat manusia itu jadi budak dari takdir. Dan nggak lama kemudian dunia mengalami perubahan besar. Langit dan bumi seolah dihancurkan dan dibangun ulang dari awal. Masa kehancuran ini kita nggak punya satu nama tunggal, tapi di berbagai peradaban kuno itu ada kisah serupa ya. Kayak dunia lama hancur, langit dan bumi terguncang, umat manusia jatuh ke titik nol, lalu terbangun kembali peradaban. Kalau dalam mitologi Tiongkok ini disebut langit dan bumi diciptakan kembali. Dalam tradisi barat ini mirip dengan kisah banjir besar atau The Great Flood. Dalam Alkitab ini disebut banjir Nuh, siklus kehancuran alam semesta. Suku asli di Amerika dan Pasifik punya versi serupa. Habis itu umat manusia kembali ke titik nol, hidup kembali dalam gaya hidup sederhana, berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Berdasarkan cerita mitologi, suatu hari datanglah pasangan saudara laki-laki dan perempuan. Mereka membawa keberuntungan dan harapan bagi manusia. Saudara ini dikenal sebagai Niwa dan Fushi atau Anunnaki. Kapan-kapan dijelasin. Lalu siapa penulis I Ching sebenarnya? Kalau kita lihat dari catatan sejarah, terutama sejarah Sima Qian, dibilang pertama kali yang bikin 8 trigram ini adalah Fushi. Dalam banyak lukisan kuno, dia itu sering digambarkan punya tubuh ular dan kepala manusia, Anunnaki tadi ya. Perannya adalah membawa manusia keluar dari masa primitif dengan mengajarkan mereka cara menjala ikan, berburu, memasak, menyusun musik, sampai menciptakan sistem pernikahan dan hukum-hukum pada masa itu. Asal-usul dia menggambarkan 8 trigram ini melibatkan cerita peristiwa mistis. Anggap aja dongengnya. Waktu itu Fushi lagi berdiri di tepi sungai kuning. Lalu ada kuda naga muncul dari dalam air. Dia punya kepala naga dan tubuh kuda. Di punggung kuda itu ada pola bintik-bintik hitam dan putih yang membentuk skema numerologi. Lalu Fushi ngamatin pola itu dan menyadari pola itu mewakili hukum dasar alam semesta. Sambil ngamatin pola itu, Fushi sambil lihat ke langit untuk lihat semua pergerakan bintang dan menunduk ke bumi
ini, lalu dia menyaring semua pengamatannya itu jadi 8 simbol dasar yang mewakili elemen utama. Jadi Pakwa yang digambarkannya itu adalah kombinasi simbol yang masing-masing terdiri dari 3 garis atau Yao. Jadi tiap trigram itu bisa dilihat sebagai kode biner 3 digit. Ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemungkinan kombinasinya yaitu 8 trigram. Langit, bumi, petir, angin, air, api, gunung, dan danau. Jadi Fuxi mewakili manusia pertama yang mulai mengamati pergerakan matahari, bulan, arah angin, dan perubahan musim. Panjang bayangan matahari, bentuk awan, perilaku binatang, lalu menuangkannya jadi simbol yang bisa digunakan untuk meramal, mengatur kehidupan, bahkan berkomunikasi dengan semesta. Angka 8 itu bukan sembarang angka, dia adalah hasil dari kombinasi yin dan yang. Angka 8 itu melambangkan arah mata angin utama, utara, selatan, timur, barat, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Juga ritme siklus alam, pagi, siang, sore, malam, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Jadi 8 ini menyusun kerangka navigasi hidup manusia, baik dalam waktu maupun ruang. Dengan sistem ini manusia tahu kapan harus bercocok tanam, kapan berburu, kapan bersembunyi, kapan ada badai, juga kapan harus diam, kapan bertindak dalam hidup. Lalu I Ching terus dilanjutkan sama Raja Wen dari Zhou yang menyusun ulang menjadi sistem Zhou Yi yang kita pegang sekarang dan masih dipelajari sampai sekarang. Raja Wen dia menyusun ulang 8 trigram ini menjadi 64 heksagram. Dan masih ada 2 lagi, namanya Lian San, Kui Chang, tapi udah punah 2 ini karena, atau tepatnya kita bisa bilang kita udah kehilangan teks aslinya. Lalu ratusan tahun kemudian Kongzi, Confucius, dia jatuh cinta sama kitab ini. Dia baca ulang, lalu dia tulis penjelasan dan komentar filosofis dan etika biar I Ching nggak cuma jadi alat ramal tapi bisa jadi panduan hidup juga. Jadi kalau kita buat kesimpulan, I Ching itu bukan karya satu orang tapi dia adalah karya satu masa, satu zaman. Kalau kita mau ngomong asal usul I Ching, kita harus mulai dari satu gambar penting banget, yaitu gambar Pakwa yang biasa kita lihat sebagai simbol yin dan yang saling melingkar dan di sekelilingnya ada 8 gambar garis patah-patah atau utuh. Gambar ini bukan cuma simbol tapi jawaban orang zaman dulu untuk satu masalah besar yang menyangkut hidup dan mati, yaitu masalah ruang dan waktu. Kok bisa ruang dan waktu jadi soal hidup dan mati? Karena pada masa nenek moyang kita yang waktu baru aja dimulai, hidup mereka tuh menetap dan bercocok tanam. Kemampuan bertani itu belum cukup untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota suku. Jadi mereka harus berburu. Maka terbentuklah pembagian tugas. Para cowok-cowok muda yang kuat membentuk kelompok pemburu dan pergi jauh dari kampung. Dan perempuan, anak-anak, dan orang tua itu tetap tinggal di kampung untuk bertani, mengumpulkan bahan makanan dan memelihara hewan ternak. Masalahnya waktu para cowok-cowok ini keluar berburu, mereka harus tahu kapan dan di mana mereka berada. Kalau nggak tahu arah pulang, bisa-bisa mereka tersesat. Dan kalau malam tiba terus kampung mereka itu diserang binatang buas, perempuan dan anak-anak dan orang tua di rumah itu bisa dalam bahaya besar. Jadi pengetahuan soal ruang dan waktu dan arah itu penting banget. Kita sekarang gampang, kita ada jam tangan, ada GPS. Tapi zaman dulu mereka cuma bisa bergantung pada benda-benda di langit, matahari, bulan, dan bintang. Untuk menentukan waktu dalam sehari, mereka lihat pakai posisi matahari, pagi, siang, sore itu bisa ditebak dari bayangan matahari. Tapi gimana menentukan waktu dalam setahun? Nah, ini penting banget buat bertani. Karena kalau enggak, mereka nggak akan tahu kapan waktunya tanam dan panen. Nggak akan bisa hidup dari pertanian. Lalu nenek moyang kita nemuin cara. Mereka membangun menara atau punggung tinggi, lalu memasang alat pengukur bayangan matahari yang disebut kue piao. Dari situ mereka mengamati. Bayangan terpendek dalam sehari muncul di tengah hari. Tapi sepanjang tahun, hari di mana bayangan tengah hari itu paling pendek itu adalah titik balik musim panas. Dan hari di mana bayangan tengah hari paling panjang adalah titik balik musim dingin. Siklus perubahan panjang bayangan ini berulang tiap 365 hari. Tahun 2003, sekelompok arkeologi menggali situs di Shanxi, tempat yang dulunya adalah istana legendaris Kaisar Yao. Tiba-tiba mereka ketemu sama susunan batu raksasa yang aneh banget. Lalu udah habis dipulihkan bentuknya, ternyata formasinya sangat mirip dengan Stone Age di Inggris. Kita tahu dari hasil penelitian bahwa Stone Age yang dulu itu adalah observatorium matahari zaman purba. Jadi mungkinkah formasi batu yang ditemukan ini juga adalah observatorium astronomi punya Kaisar Yao? Dan mereka gali lebih dalam lagi, mereka ketemu sama sebuah titik pengamatan tepat di tengah lingkaran batu itu, dan titik itu punya struktur 3 tingkat. Dan waktu itu para ahli mencoba mengamati arah matahari dari titik itu. Ketemulah dalam setahun pada 24 titik musim ini tradisional Tiongkok. Matahari memang benar-benar terbit dari celah-celah batu yang sesuai. Artinya ini bukan kebetulan, ini adalah observatorium kuno untuk mengamati pergantian musim. Dan dari keseluruhan proses ini
ini gambar Taiji yang jadi simbol yin dan yang itu sebenarnya adalah kalender matahari paling awal yang ditemukan sama leluhur kita. Dibangun dari pengamatan langsung terhadap gerakan cahaya dan bayangan demi menyelaraskan hidup mereka dengan alam dan mengamati pola berulang semesta. Dengan 2 tongkat jam matahari dan pencatatan yang tepat, kamu bisa membuat spiral yang secara alami menghasilkan bentuk Taiji. Waktu itu para arkeolog menggambar ulang data bayangan matahari dari observatorium Taoshi ini. Mereka menyadari titik tempat mereka berdiri itulah yang menjadi mata ikan dari simbol Taiji. Jadi fish eye itu bukan simbol dekoratif, tapi dia adalah posisi manusia, pusat pengamat. Karena yin dan yang itu nggak punya makna tanpa pengamat. Taiji itu bukan cuma pola alam, dia hanya menjadi makna kalau ada kesadaran yang menyaksikannya. Wuji Sen Taiji, dari kehampaan lahirlah ketertiban. Tapi siapa yang menyadari lahirnya ketertiban itu? Manusia. Mata ikan itu adalah kita. Begitu manusia mulai mengamati pergerakan langit, menyadari siklus waktu, dan memberi makna pada perputaran alam, di sanalah awal dari semua sistem ramalan termasuk I Ching mulai tumbuh. Jadi apakah semua ini adalah kebenaran dari awal semesta? Tapi dari cerita kita tentang I Ching dan kemampuan manusia untuk membaca masa depan, ternyata mulai bisa dibuktikan di dunia nyata. Sedikit demi sedikit dari cerita legendaris mulai bergerak di jalur yang sejajar dengan sains sekarang. Sekarang kita lanjut bahas Kwa dalam I Ching. Kwa itu dibentuk dari garis-garis yang disebut Yao. Ada 2 jenis Yao. Yao yang utuh digambarkan dengan 1 garis lurus dan Yao yang terputus digambarkan dengan 2 garis terpisah yang disebut Yin Yao. Soal asal-usul Yao ini sebenarnya masih jadi perdebatan sampai sekarang. Belum ada satu pendapat yang benar-benar disepakati. Dan inilah menjadi penyebab kenapa banyak banget tafsiran yang kamu baca tentang path kamu, tentang human design kamu, life path, feng shui. Hasilnya pada nggak sama. Waktu itu kita lagi berada di zaman Fuxi, masa ketika belum ada kalender, belum ada sistem waktu yang tertulis kayak sekarang. Yang bertugas mengamati dan mencatat pergerakan matahari adalah para dukun dan pemuka spiritual suku, kayak pendeta di zaman kuno gitu. Mereka tiap hari mengukur panjang bayangan matahari dan membandingkannya dengan gambar pakwa untuk menentukan sekarang udah masuk ke hari keberapa dalam satu siklus musim misalnya. Biar mereka tahu kapan waktunya harus mulai aktivitas pertanian kayak nanam, panen, atau mempersiapkan tanah, siapin benih gitu. Dari situ muncullah yang disebut pakwa Xiantian atau pakwa awal. Tapi setelah itu muncullah versi baru dari pakwa yang disebut pakwa Haotian atau pakwa akhir. Disusun oleh Raja Wen dari dinasti Zhou. Versi ini mengatur ulang arah-arah mata angin berdasarkan pengamatan yang lebih kompleks, jadi lebih detail lagi. Nggak cuma lihat siklus langit, tapi mulai mengamati dan memahami karakteristik bumi, tanah, cuaca, arah angin. Ini menandai loncatan besar dari sistem kosmologi murni menjadi sistem ekologi. Dan awalnya namanya ini bukan I Ching, tapi cuma I, yang artinya perubahan. Kata I ini sendiri berasal dari alat kuno yang digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Artinya sejak awal I itu adalah instrumen ilmiah, alat ukur langit. Tapi seiring waktu, kenapa jadi kelihatan makin rumit, makin penuh simbol, makin abstrak? Karena kitab ini ditulis sangat awal dan menjadi pondasi. Maka ketika ilmu pengetahuan dan kosmologi manusia berkembang, semua sistem baru yang muncul itu mau nggak mau akan mencoba menyambungkannya dan menjelaskan diri mereka lewat kerangka I. Kalau ada hal baru yang nggak bisa dijelaskan dengan sistem lama, maka mereka akan nambahin makna baru ke simbol lama biar bisa nyambung. Ini mirip kayak dulu model geosentrisnya Ptolemy yang nggak bisa menjelaskan pergerakan planet kenapa muter-muter begitu. Mereka malah bikin sistem putaran planet yang makin rumit biar makin cocok. Hasilnya simbol-simbol dalam I itu mulai punya banyak arti. Satu lambang itu bisa punya makna yang sangat berbeda tergantung siapa yang membaca dan dalam konteks apa dibaca. Ini membuka ruang diskusi yang luar biasa besar. Apakah I Ching sejak awal itu yang udah punya konsep yin dan yang? Kalau kita lihat dari bukti arkeologi, khususnya tulisan-tulisan di tukang ramal atau di Oracle Bone Script, ternyata makna awal dari yin dan yang itu sederhana banget dan berhubungan langsung dengan cahaya matahari. Yin itu artinya waktu langit tertutup awan dan matahari nggak kelihatan. Dan yang artinya waktu awan terbuka dan sinar matahari bisa terlihat. Jadi dari sini kita bisa lihat di zaman dinasti Zhou, makna yin dan yang itu masih murni banget. Baru setelah itu seiring perkembangan peradaban dan filsafat, konsep yin dan yang itu mulai naik kelas jadi simbol universal yang menggambarkan keseimbangan segala hal dalam hidup. Tapi proses transformasi dari sekedar pengamatan alam jadi kategori filsafat itu butuh waktu yang panjang banget. Muncul 2 tokoh besar yang berperan besar dalam I Ching ini, yaitu Lao Tzu dan Kong Tzu.
Kongzi, Confucius, yang masing-masing mewakili pendekatan berbeda dalam menyikapi perubahan ini. Mereka berdua ini bisa dibilang adalah tokoh kunci yang membawa konsep yin dan yang itu masuk ke ranah filsafat dan membentuk sistem nilai yang bertahan sampai hari ini. Dulu panduan hidup, kok sekarang jadi kayak kitab ramalan sampai muncul berbagai versi. Sekarang kita bahas salah satu teori yang dianggap ilmiah sama orang barat. Ada yang bilang bahwa sistem yin yang dan pakwa itu sebenarnya adalah bentuk paling awal dari sistem biner, sistem 0 dan 1. Ini sekarang tuh jadi pondasi semua komputer modern. Jadi menurut legenda ini, Fuxi pada zaman purba sebenarnya udah pakai semacam kalkulator kuno, dan lewat sistem ini dia mensimulasikan pergerakan alam semesta. Bahkan ada cerita yang bilang kalau penemu sistem biner modern ini matematikawan Jerman namanya Leibniz. Dia ketemu ide itu karena dia terinspirasi dari gambar pakwa ini, pakwa Shintian yang dibuat sama Fuxi. Dan karena itu sistem biner kemudian menjadi pondasi terciptanya komputer digital kayak yang kita pakai sekarang. Waktu itu Leibniz ini memang udah menemukan sistem biner, tapi dia bingung sistem ini bisa dipakai untuk apa karena merasa belum relevan. Dia bahkan nggak publikasi idenya selama bertahun-tahun. Naskahnya cuma disimpan gitu aja di Prancis. Dia menunggu waktu yang tepat. One day ada orang yang namanya George Bouvet. Dia kembali ke Eropa setelah tinggal lama di Tiongkok. Waktu dia baca tulisannya Leibniz ini soal sistem biner, dia tiba-tiba teringat sama yang dia bawa dari Tiongkok, yaitu gambar 64 heksagram pakwanya Fuxi ini. Lalu dia langsung menyadari ada kemiripan. Menurutnya susunan garis-garis 64 kwa itu bisa dibaca sebagai kombinasi 0 dan 1. Dan dia nulis surat untuk Leibniz yang bilang kalau teori sistem binernya itu sebenarnya udah ada di Tiongkok ribuan tahun sebelumnya lewat Fuxi. Leibniz yang membaca surat itu senang dong. Dari situ dia akhirnya menulis dan menerbitkan karya besarnya yang berjudul, ini panjang kali nggak gua bacain ya. Artinya itu inilah ya, penjelasan tentang aritmatika biner yang hanya menggunakan sistem 0 dan 1 dengan catatan tentang kegunaannya dan bagaimana dia memberi makna pada simbol-simbol kuno Tiongkok dari Fuxi. Panjang. Jadi blueprint realitas yang kita hidupi sekarang itu nggak jauh dari simbol-simbol pakwa yang udah ditemukan dari zaman dulu. Kita selesaikan dulu cerita dari sisi Tiongkoknya dulu, nanti baru lanjut ke yang barat ya. Setelah masa Fuxi muncul tokoh legendaris berikutnya yaitu Shen Nong. Dia dikenal sebagai dewa pertanian. Dia menyusun Lian Sanyi atau kitab ramalan yang berisi 80.000 karakter. Ini udah punah ya. Dan versi I ini udah jauh lebih maju daripada zaman Fuxi karena udah ditulis, bukan lagi hanya diwariskan secara lisan. Tapi karena sangat kompleks dan sangat sulit dipelajari, ilmu ini tetap hanya bisa dipelajari sama kalangan terbatas kayak para dukun atau orang-orang khusus dididik tentang hal ini di masa itu. Menjelang akhir masa purba, sekitar masa sebelum dinasti Xia dimulai, di masa yang dikenal sebagai zaman Kaisar Yao dan Sun, mulailah beredar versi lengkap dari Lian Sanyi atau dikenal sebagai Gui Changyi. Isinya itu jauh lebih sederhana, cuma sekitar 4.300 karakter. Tujuannya jelas, menyederhanakan biar lebih mudah digunakan. Lalu masuk ke dinasti Xia. Kabarnya sistem I waktu itu terlalu rumit, dan baru di masa dinasti Shang sistemnya itu mulai disederhanakan lagi. Sampailah kita di akhir masa dinasti Shang. Untuk pertama kalinya muncul tokoh bersejarah yang jelas tercatat sebagai ahli ramalan. Dia dikenal sebagai Qi Chang atau Raja Wen dari dinasti Zhou. Dalam catatan sejarah, Raja Zhou ini dia bisa membaca tanda-tanda dari Kwa dengan sangat akurat. Dia bahkan meramal kematian anak pertamanya dan masa depan anak keduanya. Waktu itu dia baca Kwa untuk anaknya, anak keduanya. Hasilnya menunjukkan kalau anaknya ini akan memutus ritual persembahan raja dinasti Shang. Ini nanti aku ceritain di membership juga ya. Ini mempengaruhi juga kenapa ramalan yang kita baca tuh selalu berbeda. Dan ceritanya sadis, nggak bisa public ya. Nanti bisa di take down. Jadi raja dinasti Shang waktu itu dengar ramalan ini dia marah banget dan dia penjarakan Raja Wen selama 7 tahun. Tapi justru di dalam penjara itu Raja Wen dia menyusun sistem 64 Kwa versi baru yang sekarang kita kenal dengan Chou-I atau I Ching dan dipakai sama banyak sistem ramalan sekarang. Dan benar aja habis keluar dari penjara, anak keduanya benar-benar menggulingkan dinasti Shang dan mendirikan dinasti Zhou sesuai dengan yang udah diramalkan sama Raja Wen. Yang ditulis sama Wen Wang, Raja Wen itu hanya bagian inti, yaitu urutan 64 Kwa dan sedikit teks penjelasan. Tapi yang kita bisa baca sekarang itu versi penuh I Ching itu udah ditambah komentar-komentar dari Confucius yang ditulis sama Kongzi. Yang Kungki di depan tadi ingat kan, dia fans berat sama buku I Ching ini. Jadi dia ada tambahin komentar-komentar atau penjelasan dari murid-muridnya Kongzi. Jadi yang ditulis sama Raja Wen itu sebenarnya pendek-pendek dan karena bentuknya simbolik banyak orang bacanya nggak paham. Dan Kongzi tadi bacanya itu juga
nggak paham. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dibaca sekali kamu bakal langsung ngerti. Dan banyak pemikir besar sepanjang sejarah Tiongkok itu juga nggak paham. Tapi dibaca sama dia tiap hari dan pelan-pelan dia itu kayak dapet aha moment. Lalu diperluas dan diperdalamlah artinya. Plus murid-muridnya Kongzi juga baca. Dan yang benar-benar nulis tafsir langsung dari simbol-simbol yang dibuat sama Raja Wen itu adalah Confucius dan murid-muridnya. Mengenai apakah itu beneran arti yang dimaksud sama Raja Wen waktu dia nulis itu, nggak ada yang tahu. Makanya hasil terjemahan dan penjelasan yang kita baca sekarang dari ramalan-ramalan itu nggak tentu sama sampai hari ini ya. Satu pertanyaan penting, kenapa Raja Wen dia cuma menulis sedikit? Begitu penting dan bergunanya hal ini, kenapa dia nggak membagikan semuanya secara terbuka? Inilah yang jadi dugaan banyak orang bahwa sebenarnya Raja Wen sendiri memang dia nggak mau membuka semua ilmu yang dia punya. Mungkin banget selama 7 tahun itu dia di penjara, dia menyusun sebuah sistem operasi spiritual dan bukan hanya untuk meramal tapi sebagai alat navigasi kekuasaan dan masa depan. Maka dari itu, walau sistem ini kelihatan sederhana dari luar, yang terbuka ke publik itu cuma versi ringkasnya aja, tapi bagian terdalamnya tetap disimpan atau hanya diwariskan secara diam-diam ke generasi tertentu. Karena pada akhirnya kita bicara tentang alat prediksi masa depan. Kalau disebarin tanpa kontrol, itu bisa jadi petaka. Mungkin inilah asal muasal kata rahasia semesta itu nggak boleh sembarangan bocorin. Dia bisa membangun peradaban tapi juga bisa menghancurkan tatanan semesta ini. Maka wajar sistem ini nggak bisa langsung di open source oleh penciptanya. Sekarang kita bahas langsung Zhou Yi atau I Ching yang kita kenal sekarang. Sebenarnya isi aslinya itu ditulis sama Raja Wen, cuma terdiri dari 3 hal. Bentuk visual dari 64 kwa, 6 garis patah-patah melurus tadi, nama setiap kwa dan 1 baris kalimat pendek yang disebut kwa ci. Itu aja, nggak ada tanda bacanya, nggak ada penjelasan, nggak ada konteks. Misalnya kita ngambil Qian kwa atau kwa pertama mewakili langit dan semua prinsip aktif atau maskulin. Tulisannya cuma 6 garis lurus, lalu di bawahnya ada 5 karakter. Udah cuma segitu, nggak ada penjelasan, nggak ada keterangan, bahkan tanda baca pun nggak ada. Jadi wajar kalau orang bingung ini artinya apa. Raja Wen memang nggak berniat membuka akses terhadap sistem ini. Jadi Zhou Yi saat itu dirancang sebagai sistem tertutup, tapi ternyata dalam keluarga kerajaan Zhou ada satu orang yang memilih jalan yang berbeda. Karena berkat dialah kita sekarang bisa membaca kelanjutan isi Zhou Yi. Dia adalah adik dari Raja Wen. Dia adalah Zhou Gong. Dan setelah Raja Wen wafat, Zhou Gong lah yang punya akses penuh ke sistem ini. Dan dia melanjutkan tulisannya dengan menambahkan bagian penting, penafsiran untuk 6 garis dalam tiap kwa dari bawah ke atas. Misalnya di Qian kwa, kalimatnya adalah Qianlong Wu Yong. Artinya kira-kira naga tersembunyi, jangan digunakan. Tapi artinya tetap kabur. Apakah ini saran, peringatan, atau penggambaran suasana hati? Nggak dijelasin. Lalu naik ke garis kedua, naga terlihat di ladang. Tapi habis itu langsung loncat ke kalimat sepanjang hari aktif tanpa henti. Lanjut ke garis ketiga, ada seseorang aktif terus sepanjang hari. Lalu masuk ke garis keempat. Kadang melompat di kedalaman, tidak ada kesalahan. Mungkin maksudnya naga yang belum waktunya naik ke permukaan. Garis kelima, yang naga terbang di langit. Lalu terakhir, naga yang terlalu tinggi akan menyesal. Nah inilah yang ditinggalin sama. Cuma ini yang dijelasin. Inilah peninggalan keluarga Zhou tentang I Ching tanpa petunjuk gimana cara membacanya atau menafsirkannya atau menggunakannya. Jadi nggak heran setelah itu muncullah para ahli warisan langit yang ngaku-ngaku gitulah ya. Yang semuanya punya versi terjemahan sendiri dan semuanya bilang Tianji bu ke xielou. Nggak boleh dibocorin tuh rahasia ilahi ya. Mungkin karena sebenarnya lu nggak tahu aja artinya. Nah, jadi kayak gitulah. Tapi ada satu orang dalam sejarah yang benar-benar bisa kita anggap serius dalam menerjemahkan I Ching ini ya. Dia diakui sepanjang masa sebagai pemikir yang jujur, bermoral. Tidak lain dari yang lain adalah Kongzi atau Confucius ya. Dan di tangan dia, Zhou Yi itu berubah dari sekedar teks ramalan menjadi jantung filsafat Tiongkok selama ribuan tahun. Gimana Confucius di usia tuanya itu berjuang untuk memahami isi Zhou Yi yang rumit kali ini, diceritakan bahwa saking seringnya dia membaca, tali kulit pengikat gulungan kitabnya itu sampai putus 3 kali. Dan cuma setelah itu dia baru merasa dia mulai paham. Barulah dia menulis catatan baris demi baris, kalimat demi kalimat, nah dalam bentuk komentar yang bisa kita kenali sekarang ya. Tapi meskipun begitu, kita masih tetap tidak mengerti
Dan dia sadar betul ya, walaupun dia udah nulis terjemahannya, orang tetap bisa gagal paham. Dia menambahkan lapisan tafsir baru, komentar gaya sastra klasik gitu. Ada tafsir filosofis, ada tafsir struktur Kwa, ada urutan Kwa dan lainnya. Totalnya menjadi 10 sayap dan dinamai sayap karena menurut para pengikutnya, dengan 10 tafsir inilah Chou Yi akhirnya bisa terbang, bisa dipahami, diajarkan dan digunakan sama rakyat luas. Bukan hanya kalangan elit Chou aja ya. Jadi tepuk tangan dulu buat mereka. Konfusius ngerasa dirinya itu kayak pencuri api, orang yang membocorkan rahasia langit dan membagikannya kepada umat manusia. Dia sadar bahwa kalau sistem ini dibiarkan tertutup, hanya akan memperkuat dominasi satu kelas terhadap mayoritas manusia. Maka dia buka semuanya, tapi nggak asal buka. Dia kunci dengan bahasa, dengan puisi, dengan simbol, dengan kedalaman berpikir. Karena bagi dia, I Ching itu bukan untuk diterjemahkan secara literal, tapi untuk diajak berdialog. Maka bukan cuma membuka rahasia, dia juga memberi kerangka pemahaman. Itulah makna 10 sayap. Dan iya, tetap aja walaupun Confucius udah jungkir balik ngasih tafsir 10 lapis, ya banyak orang sampai hari ini tetap nggak ngerti. Dan memang benar nggak ngerti. Maka gak heran kalau setelah masa Confucius pun hampir nggak ada lagi yang bisa mengakses I Ching dengan level original kayak Raja Wen. Ilmu membaca masa depan lewat Kwa itu bukan teknik, tapi bentuk kesadaran. Dan kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Dia cuma bisa muncul lewat penghayatan, pengalaman, dan koneksi langsung dengan perubahan semesta. Dan betul, I Ching itu memang udah dibuka sama Confucius, tapi belum tentu kita punya kesadaran yang cukup untuk menembus makna di dalamnya. Itulah kenapa sampai hari ini I Ching masih hidup. Bukan karena semua orang paham, tapi karena dia tetap mengajak setiap orang untuk mencoba paham. Even sampai sekarang, sejarahnya masih dalam proses penggalian sama para arkeolog. Benarkah I Ching bisa membaca masa depan? Benarkah? Karena di balik simbol-simbolnya ada sistem logika biner yang sama dengan fondasi komputer modern sekarang. Dan disinilah kita sadar kalau antara filsafat timur dan sains barat, mungkin mereka lagi bahas soal yang sama, cuma lewat bahasa yang beda. Kita balik ke masa waktu mekanika kuantum muncul. Mereka bilang dunia itu nggak bisa dipastikan. Semua hal itu saling bertumpuk dalam kemungkinan yang nggak jelas. Semua benda itu bergelombang termasuk kita. Semua tergantung sama pengamatan kita. Bukankah masa depan itu udah tetap? Tapi tunggu dulu, emang benar dunia kuantum itu chaos dan nggak bisa diprediksi? Emang benar semua masa depan itu nggak bisa diramalkan? Karena semuanya acak. Habis itu Einstein bilang Tuhan nggak main dadu ya kan. Bagi Einstein, semua ketidakpastian itu bukan karena alamnya kacau, tapi karena keterbatasan alat ukur manusia. Bagi Einstein, hati, pikiran, dan bahkan kesadaran kita semuanya tetap bagian dari hukum fisika. Cuma kita belum nemu rumusnya aja kayak mana cara pakainya. Dunia itu bukan acak. Semua hal terjadi, bahkan sampai lintasan partikel terkecil sebenarnya udah punya pola dan udah punya jalur. Udah tertulis. Semesta ini kayak satu gulungan film yang dari awal sampai akhir itu udah ada isinya. Kita cuma lagi nonton satu scene-nya aja. Tapi semua scene-nya dari masa lalu, sekarang, masa depan itu udah ada semuanya di reels itu. Jadi masa depan itu ada, bukan belum ada. Cuma kita yang belum sampai ke sana. Terus muncul pertanyaan, kalau semuanya udah ada, kenapa kita nggak bisa tahu masa depan? Kenapa kita nggak bisa ngintip scene berikutnya dari film ini itu apa? Nah, secara teori, kalau kita tahu semua informasi tentang keadaan alam semesta saat ini, semua posisi, kecepatan, arah, dan tiap partikel, dari elektron sampai galaksi, lalu kita punya alat super canggih untuk ngitung semuanya itu, kita harusnya bisa memprediksi masa depan dengan sangat tepat. Ini disebut konsep deterministik. Segalanya bisa diprediksi, asal datanya lengkap. Tapi, masalahnya adalah ngitung semua itu mustahil dilakukan. Karena komputer yang dibutuhkan untuk ngitung itu butuh energi sebesar seluruh alam semesta ini. Artinya satu-satunya makhluk yang bisa ngitung hal ini, dia harus ada di luar semesta ini, bukan bagian dari alam fisik ini. Karena kalau dia ada di dalam, dia bakal ikut dipengaruhi sama variabel yang lagi dia hitung. Makanya muncul istilah dari ilmuwan si Iblis Laplace. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Makhluk imajinasi yang tahu semua variabel dan bisa meramalkan segalanya. Tapi masalahnya makhluk gaib ini nggak mungkin ada di dalam semesta karena dia butuh berdiri di luar papan catur buat tahu semua posisi pion. Jadi secara teori iya bisa tahu masa depan, tapi secara praktis nggak bisa karena kita nggak punya kapasitas itu. Dan dari sinilah konflik muncul. Einstein dia berdiri di satu sisi, semua hal itu pasti, masa depan itu udah ada, semesta ini bisa ditebak asal kita tahu semua. Sementara ilmuwan kuantum bilang no, dunia ini
menjadi chaos. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Sampai kita lihat dia nggak punya bentuk pasti. Jadi kayak dua aliran, yang satu bilang takdir itu real, dunia ini kayak senario yang udah ditulis. Yang lain bilang nggak ada yang pasti, semua itu cuma probabilitas sampai kamu pilih. Dan kita sebagai manusia, kita lagi duduk di tengah-tengah, mau percaya sama yang mana. Jadi kita ramal nggak nih? Baca ramalan nggak? Baca pacu nggak kita? Tarot jawabannya bisa dua macam, tergantung kamu berdiri di sisi mana. Satu, kalau kamu berdiri di sisi Einstein, masa depan bisa diramal karena itu udah ada. Tapi kamu harus punya akses ke variabel-variabel tersembunyi yang lengkap. Dan ini kayak pendekatan astrologi, patse, human design, algoritma hidup. Tapi akurasinya terbatas oleh keterbatasan alat kita. Kedua, kalau kamu berdiri di sisi kuantum, masa depan belum ada karena baru terjadi saat kamu membuat pilihan. Jadi ramalan itu sifatnya cuma peta kemungkinan, bukan kepastian. Tapi keduanya bisa benar dalam konteks berbeda. Kayak kamu cuma punya blueprint kelahiran yang tetap dan tertulis. Tapi di dalam blueprint itu ada ruang buat kamu memilih. Kayak sungai udah punya jalur, tapi kamu bisa pilih kamu mau renang gaya apa di situ. Jadi bisa atau tidaknya masa depan itu diramal, mungkin jawabannya tergantung kita lagi hidup di semesta siapa. Kita hidup di semesta yang membuka dua jalur kebenaran sekaligus antara takdir yang udah tertulis dan kemungkinan yang masih terbuka, dan kamu sebagai kesadaran yang menentukan mau lihat semesta ini sebagai film yang diputar atau panggung yang kamu bentuk sambil jalan. Murid Hawking dan Richard Feynman namanya Stephen Wolfram. Di umur 15 tahun dia udah nerbitin makalah tentang teori kuantum. Umur 17 dia masuk Oxford dan umur 20 nyambung ke Caltech. Cuma setengah tahun langsung lulus S3 di bidang fisika teoritis. Dan tahun 1980 dia ketemu sama game komputer yang namanya Conway's Game of Life atau permainan kehidupan yang dibentuk dari sistem yang disebut cellular automation. Permainan yang cuma soal kotak-kotak hitam putih yang bergerak otomatis di layar sesuai aturan awal yang kita tetapkan. Penciptanya adalah John von Neumann, bapak komputer modern. Dia udah merancang sistem ini sejak tahun 1950-an, tapi baru di tahun 1980-an teknologi baru cukup untuk menampilkan game ini di layar komputer. Waktu Wolfram lihat permainan ini, dia langsung obses total. Dia nggak tertarik kuliah lagi, dia nggak lagi fokus ke riset fisika. Dia langsung bilang, inilah kode biner semesta. Cuma dari titik hitam putih dan beberapa aturan dasar, game ini bisa berkembang sendiri kayak Big Bang. Dia mulai ngembangin teori bahwa seluruh alam semesta itu bisa disimulasikan lewat sistem sederhana ini. Dan tahun 2022, dia menerbitkan buku setebal 1997 halaman yang katanya berisi seluruh prediksi masa depan, dari harga saham besok sampai kapan kita meninggal. Bahkan berapa banyak uang yang kita punya di hari kematian kita. Semua katanya bisa dihitung lewat sistem ini. Dan buku itu bisa dibaca gratis di online. Judulnya adalah A New Kind of Science atau satu ilmu baru. Banyak orang udah baca buku itu bilang, ini tuh sebenarnya cara modern buat menjelaskan I Ching. Karena cara berpikir Wolfram tentang bagaimana semesta bekerja dan masa depan itu mirip banget sama filosofi dasar I Ching, yaitu bahwa dunia ini dikendalikan oleh aturan sederhana yang saling bertumpuk. Dan dari situ muncul semua kompleksitas hidup. Awalnya Wolfram itu menghitung bahwa ada 8 kondisi awal yang mungkin bagi semesta, karena setiap kondisi hanya bisa berupa dua keadaan, hidup atau mati. Maka secara matematis muncullah 2 pangkat 8, yaitu 256 kemungkinan. Lalu dia buat semua dari 256 aturan ini dijalankan satu persatu lewat sistem yang disebut cellular automation, mesin virtual berbasis kotak-kotak hitam putih yang mengikuti aturan tertentu dan bisa berkembang sendiri. Menurutnya setiap aturan itu ibarat satu semesta. Jadi waktu satu aturan dimulai dan kotak-kotaknya mulai bergerak, itu ibarat ledakan besar Big Bang yang kemudian menghasilkan seluruh perkembangan alam semesta. Misalnya aturan nomor 0 itu kalau dijalanin, semesta hasilnya kosong, nggak ada titik, nggak ada kehidupan. Jadi ledakan sebelum terjadi, atau semestanya macet dari awal. Di sisi lain, aturan terakhir 255 justru memenuhi seluruh layar dengan kekacauan, tanpa struktur, tanpa kehidupan, kayak semesta itu terlalu padat dan nggak bisa tumbuh. Kedua ujung ini saling melengkapi, satu terlalu sepi, satu terlalu penuh, sama-sama nggak punya makna. Dia terus menjalankan aturan ini satu persatu ya. Aturan nomor 1 itu nggak ada arti. Aturan 2, 3 sama aja nggak ada arti. Sampai akhirnya di aturan ke-30 dia ngelihat pola aneh yang kayak pola yang kelihatan acak tapi juga punya pola, cantik, misterius, dan penuh kemungkinan. Wolfram itu langsung yakin kalau inilah semesta kita. Dia ngelihat sisi kiri pola itu kayak garis-garis teratur, simbol dari hukum alam. Dan sisi kanan, kapan munculnya pola segitiga berikutnya, itu nggak bisa diprediksi dari segitiga sebelumnya. Tapi tetap bisa dihitung kalau tahu aturan dasarnya. Artinya, walaupun
walaupun kelihatan acak, dia tetap bisa diprediksi lewat hukum awal. Dalam bahasa I Ching, ini kayak tau melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segalanya. Jadi selama komputer cukup kuat, semesta kita yang kelihatan rumit ini sebenarnya bisa dihitung. Takdir manusia, nasib tiap partikel, semuanya bisa diprediksi kalau kita tahu aturan mainnya. Lalu dia terusin ke aturan 31, 32, 33, ya, dan seterusnya. Semua balik ke semesta bodoh, ya nggak ada arti. Sampai aturan 86 muncul, ternyata ada satu lagi semesta yang bersaing dengan aturan 30. Ini kayak parallel universe. Lalu muncul aturan 135 kayak semesta bayangannya kebalikan dari kita. Kalau kita ada di cahaya, di sana gelap. Kalau kita punya aksi, di sana pasif. Dari semua aturan itu, Wolfram bilang, cuma sekitar 100-an yang punya makna, ya. Sisanya semesta aneh. Entah terlalu mekanis atau terlalu sempurna sampai nggak ada kehidupan, atau terlalu sederhana, ya. Bahkan semesta yang mungkin hanya terdiri dari satu kesadaran yang meledak satu kali dan sepanjang hidupnya cuma menyalin dirinya sendiri terus-menerus. Dan kalau memang semesta kita adalah hasil dari satu aturan sederhana yang berkembangnya lewat proses yang konsisten tapi kelihatan acak, maka mungkin hidup kita pun begitu. Kehadiran kita, bahkan kamu bisa di sini nonton video manifestation, itu bukan sebuah kebetulan, tapi bagian dari sistem yang bisa dikenali. Bukan untuk kita kendalikan, tapi untuk kita pahami, dalami, dan alami. Jadi dari sini pertanyaannya perlu kita ganti, bukan lagi apakah semuanya sudah ditakdirkan. Tapi kalau semuanya bisa dihitung, lalu apa peran kesadaran kita di sini? Karena walaupun aturan mainnya tetap, posisi kita dalam pola itu tetap bisa bergerak, mengubah arah pola-pola kecil di sekeliling kita. Kita bukan cuma bagian dari pola itu, tapi juga mata yang lagi mengamatinya dari dalam. Jadi mungkin benar bahwa semuanya berasal dari satu ledakan, dari satu sumber yang sama. Tapi yang bikin semesta ini masih hidup bukan cuma aturannya, tapi setiap kita yang lagi mencari tahu kenapa aku ada di sini. Kamu yang lagi nonton video ini dan masih bertanya soal makna hidup, soal semesta, takdir, bahkan keberadaan kamu sendiri adalah bentuk nyata dari semesta yang bertanya lewat diri kamu sendiri. Jadi bukan kamu yang punya pertanyaan itu, tapi kamu adalah wujud dari pertanyaan itu. Nah, waktu kamu mulai merenung dan mencari tahu, menyelami jawaban-jawabannya, kamu bukan cuma lagi mencari jawaban, tapi kamu lagi menciptakan ruang bagi jawaban itu untuk muncul. Dan disitulah kamu juga jadi bagian dari jawabannya. Dengan kata lain, kamu bukan cuma penonton hidup ini, kamu adalah kesadaran yang membuat hidup ini sadar akan dirinya sendiri. Jadi dengan kamu masih bertanya, kenapa aku ada di sini? Mungkin jawabannya adalah supaya pertanyaan itu bisa ditanyakan kembali terus-menerus dan terus menghidupkan percakapan itu di dalam semesta ini. Dan dari situ juga semesta tahu bahwa dia masih ada, masih hidup.